Tapi kapan sih kita tuh merasa paling cantik? Buat anakku, aku cantik itu udah kayak happy banget. Sulit ya, Sulit pertanyaan hari ini sulit. Makanya para pasangan ini tolong kita divalidasi supaya kita tidak mencari. Kita nggak perfect ya. Kita di sini, aku sama Fen ini, kita juga sama-sama belajar. Misalkan akun kita besok hilang, apa yang berubah dari diri kita atau identitas kita? Mungkin ada teman-teman di sini yang merasa aku semakin dewasa kok kayak nggak punya teman. Itu wajar banget, guys. Hi Easy, welcome back again with us, Sally and Fun di Ezra Talk. Yes. Nah, kali ini kita melanjutkan sebenarnya tema yang sebelumnya. Bener, Karena itu benar-benar seru banget dan pembahasannya itu panas banget ya. Jadi kita bakal bahas lagi tentang beauty standard. Nah, aku memulainya dengan pertanyaan nih, Van. Ini udah mulai ditanya. Langsung kita ya to the point. Kapan kamu terakhir merasa cantik? Tadi pagi dong. Bagus ya, berarti bagus. Harus merasa cantik setiap harinya. Iya, betul. Kalau Cici. Kalau aku sama sih, tapi tanpa makeup ya kita bilangnya. Iya, Cantik tanpa makeup. Itu kapan? Sama juga sih pagi ini pastinya. Ya Benar. tadi gitu kan. Sebelum kita makeup Sebelum ya. kita makeup, iya. Thankfully-nya sudah merasa cantik sih. Iya. Tapi aku percaya itu bukan proses yang mudah buat Betul. kita berdua. Iya. Maksudnya mungkin kayak orang lihatnya, iya kalian kan udah gini, tapi sebenarnya kita tuh udah mengalami proses yang super panjang banget sampai ada di titik kita Bisa merasa ya kan, cantik bisa tanpa makeup, tanpa filter, Yes. tanpa apapun ya nggak Karena sih, Ci? zaman sekarang kan memang apalagi banyak sosial media ya. Di sosial media kan filter di mana-mana dan standar kecantikan memang tinggi banget Yes. gitu. Apalagi sekarang makeup tuh kayak sebuah kewajiban. Bayangkan aja ya, aku tuh pernah lihat anak SMP bahkan itu udah pakai makeup. Kayak aku Masa dulu tuh kayak jauh-jauh, Ce, anakku aja. Heeh. Karena ngelihat kita makeupan kan, Iya. misalnya kayak lipstikan atau apa, anak-anakku aja udah ikut, udah minta. udah minta Jadi kan setiap ya mau makeup. pergi itu, mama mau lipstiknya kayak gitu. Wow, ya. Jadi memang standar kecantikan itu berubah-ubah sesuai zaman. Benar. Dan ya itu nggak gampang ya. Dan Kita bisa menurutku pasti semakin ini tinggi juga. nggak sih, Ce? Semakin sih. Semakin, maksudnya untuk anak-anak kita yang, di era yang sekarang yang udah mulai lebih aware sama merawat diri, Yes. kecantikan. Jadi kan semakin banyak juga yang berdandan gitu ya. Sebenarnya nggak salah sih sama berdandan. Cuman otomatis di generasi yang di bawah yang kita kan juga pasti kayak ngelihat itu lebih cepet dibanding zaman kita dulu kecil kan. Betul. Tapi kayak ada pertanyaan yang lebih, kalau merasa cantik kan oke, kita udah merasa cantik. Tapi kapan sih kita tuh merasa paling cantik gitu? Dari Fan dulu. Merasa paling cantik. Kalau aku ya, itu beberapa hari lalu sih, dari anak. Jadi kayak, jadi kayak random anakku yang cowok, si Zoe itu. Iya. Jadi dia tuh udah mulai preteens gitu kan. Iya. Jadi udah mulai ada rasa suka lah sama lawan jenis Iya, gitu kan. pasti kan ya. Terus kayak aku tuh iseng aja godain dia gitu Iya. kan. Kalau mama sama itu cantik mana? Cantik mama lah. Mama tuh paling cantik sedunia. Wah. Apalagi anak cowok kan jarang ya bisa ngomong kayak gitu. Iya, dan ngalah-ngalahin gombalannya bapaknya. Iya. Iya. Rasanya kayak langsung kayak maksudnya happy, terus Iya. kayak terharu, terus kayak ya merasa secure, merasa konten gitu. Maksudnya Iya. karena anak kita gitu yang bilang, dan maksudnya seperti apapun rupa kita itu kayak buat mereka itu kayak you are the best in the Ya, world ini juga gitu bisa loh. menjadi reminder kan Iya. kalau oh ternyata aku cantik loh gitu loh deh, anakku bisa ngomong Iya, kayak iya gitu loh. kan. Even kayak oke, mungkin aku nggak cantik untuk semua orang, tapi kayak buat anakku, aku cantik itu udah kayak happy banget. Happy banget pastinya. Gitu. Oke, kalau aku sih merasa paling cantik ya, aku tuh kalau habis nggak makeup nih, udah nggak makeup tapi habis olahraga. Oh iya? Iya, jadi aku kayak merasa kayak ngaca gitu, wah cantik banget, kayak merasa tuh kayak fresh, Seger kayak gitu fresh, kali ya, seger.
Terus keringetan, aku kan jarang keringetan ya tipenya. Oh. Aku susah banget keringetan. Oh iya. Iya, walaupun aku Ampun. lari, biasanya misalnya aku sama adikku ya, adikku tuh lari, aku lari. Tapi aku tuh gak keringetan, dia bisa keringetan banyak gitu. Jadi memang aku tipenya Andai kita bertukar ya. aku tuh jarang banget keringetan. Jadi pas aku bisa habis olahraga, aku merasa aku glowing with that sweat gitu ya. Terus aku ngaca kayak muka aku tuh kan kalau kita habis olahraga banyak yang merah gitu kepanasan. Jadi kayak bekas-bekas jerawat nggak kelihatan kayak gitu, kayak lebih fresh gitu. Jadi aku merasa cantik di situ. Dari dulu sih aku merasa kayak gitu. Oh wow, Sampai unik juga sekarang. ya. Iya. Coba easy comment kalau kalian Yes. merasa paling cantik waktu apa? Itu kapan dia kan? Iya, kayak Pas apa gitu kan? soalnya jawaban kita kayak super random Iya, kan? super random. Ada juga yang merasa dia paling cantik di saat dia full makeup, dan itu nggak salah dong. Iya, nggak Iya masalah kan? sih, Nggak nggak masalah, masalah. karena emang kan cantik itu sebenarnya beda-beda. makeup itu kan diciptakan untuk boost our Our confidence. confidence jadi best version of ourselves kan. Jadi Betul. sebenarnya nggak masalah juga. Iya. Ya kan? Aku ada nih, waktu itu aku pernah nonton juga ya, ada cewek dikomenin sama netizen, katanya gini, kamu cantik gara-gara kamu pakai makeup gitu. Terus ada lagi yang komen, kok kamu beda banget ya kalau pakai makeup tuh cantik banget, tapi kalau nggak pakai makeup tuh biasa aja gitu. Oh, oke. Terus dia tuh jawabnya menurut aku bijak banget. Oke, dia beli nih foundation harga 5 juta misalnya. Beli eyeshadow harga misalnya 500.000, beli lipstick harga 1,5 juta, itu semua mahal. Ngapain dia beli makeup sampai 10 juta cuman untuk menjadi sama? Iya. Iya, bener juga kan ya? Iya. Ngapain kita makeup untuk tidak membuat kita menjadi lebih better gitu kan? Iya, Jadi, benar. iya, emang gak ada yang salah gitu sebenarnya. Mungkin yang salah kalau kita berusaha melakukan itu untuk orang lain. Betul, untuk mencari validasi orang lain. Iya, selama kita melakukan itu untuk diri Diri kita, kita dan sendiri. kita happy aja, nggak ngutang juga. Iya, nggak ngutang juga gitu kan. Untuk diri kita sendiri, kita Iya. happy juga, bukan buat orang. Sah-sah aja Sah-sah sih. aja, nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Karena kan ini untuk diri kita sendiri juga Benar gitu banget. kan, bukan untuk orang lain. Bener. Tapi ada loh yang memang pingin gitu merasa cantik karena dia butuh validasi dari orang lain. Iya. Itu sebenarnya juga ada sih. Makanya ada muncul kan, apa bedanya kita tuh self care merawat diri kita dengan kita itu pingin mendapatkan validasi dari orang lain. Itu memang beda tipis ya. Sulit ya. Sulit. Pertanyaan hari ini Sulit sekali karena aku juga memang tipenya pasti, contoh aja lah kayak kita makeup, kita pasti pingin dong orang bilang kita cantik karena kita makeup, pengen dinotis orang pingin dinotis juga. orang juga Ya. gitu. Makanya para pasangan ini tolong tolong kita divalidasi supaya kita tidak mencari di luar validasi di gitu. luar. Tolong dong setiap hari gitu. Kok jadi curcol ya? Jadi curhat di sini ya. Tapi itu memang nyata loh, Ci. Maksudnya sebenarnya orang itu seringkali mencari validasi dari luar itu karena dia tidak mendapatkan itu dari rumah. Iya. Apapun itu. Kita Betul. nggak ngomongin soal beauty standard aja sih. Banyak hal ya, misal kayak kemampuan kita, prestasi kita, terus apalagi kebaikan kita mungkin atau fisik kita, itu kita sering mencarinya tuh di luar karena kita tuh nggak dapet itu Nggak dari dapet di rumah. rumah gitu kan. Iya. Jadi di saat kayak tadi ya ada anak yang kasih Iya. bilang kita cantik, langsung kayak sebenarnya itu yang Iya. kita butuhkan daripada Benar, yang ada di luar benar. kan sebenarnya. Dan itu menurutku juga sebuah apa ya, kayak Bisa jadi itu dari orang tua juga kan? iya, Kita yang wanita kita sebagai anak. reminder juga gitu kayak, wah ternyata aku sebagai orang tua juga kayak harus memperhatikan emosi anak gitu loh. Maksudnya Iya. mungkin mereka itu kayak kadang apalagi ya sering kali nih, C, kalau yang usia anak-anak udah mulai, kalau Enola kan masih belum terlalu bisa Iya, ngomong ya. masih Nah kecil. kalau yang udah bisa ngomong tuh dia tuh kadang tuh kayak tantrum, merengek, atau kayak kesannya tuh jadi manja, cari-cari masalah. Itu sebenarnya ternyata itu mencari validasi dari kita. Oh, Seringkali kan kita oke. kayak melihatnya kan kayak aduh apa sih ini, kayak
duh please lah nyebelin banget sih. Iya. Bisa nggak sih ngomong yang baik, atau kayak jangan kayak gini terus gitu kan. Dan itu mungkin banyak dinotis juga ya sama orang tua. Anak-anak tuh sering kali kayak terkesannya lebih nakal sama mamanya dibanding sama orang lain. Iya. Ya Itu kan? benar sih. Nah, Itu fakta karena ya. itu ternyata dia tuh sedang mencari validasi dari kita. Oke, dari mamanya sendiri Iya, gitu makanya ya. kan ada, nggak tahu Cici pernah dengar nggak, ada orang yang bilang psikolog gitu, kalau sebenarnya ketika anak itu manja dan lain sebagainya ke kita dan kita berikan itu dari rumah, itu ternyata efeknya itu bukan kita membesarkan generasi strawberry atau anak yang manja, justru dia nanti pesannya itu malah jadi orang-orang yang lebih tough. Oh, oke. Itu aku juga kan, masa sih? Iya, gitu. karena kadang kalau misalnya kita, contohnya lah, kalau misalnya dia lagi pingin misalnya apa ya, pingin dipuji waktu misalnya dia bisa cuci piring gitu kan, dia pasti minta validasi. Bener. Ada loh yang orang tua juga yang bilang nggak boleh, itu nggak boleh dipuji gitu. Iya, makanya. Ada kan, nanti dia kebiasaan, dia nanti jadi manja loh atau apa gitu. Sebenarnya banyak sih yang kayak gitu juga. Nah, itu kita Padahal kan sebenarnya bingung itu juga ya, Cie, iya, ya. sebenarnya hal yang seperti itu yang memang sih aku sebenarnya setuju, karena anak-anak pasti butuh itu juga, butuh Iya, dari rumah daripada dari luar kan. Bener. Cuman kayak gimana kita membatasi ya kali ya, Iya, kayak membatasi. supaya tidak membuat dia jadi manja juga, tetap disiplin, tapi juga dia dapat validasi, itu yang Iya tricky kan, sih. itu tricky memang guys, parenting itu It's hard. it's hard ya, apalagi 3 ya. Satu aja banyak banget Iya. yang dipikirin. Tapi mungkin di sini aku pengen ngajak para Easy ngobrol juga sih. Mungkin Iya. ada banyak orang tua yang bingung juga, dan mungkin ada expert yang mungkin juga lagi lihat nih, Iya, yang lagi lebih nonton ngerti juga lah ya. ya. Atau kapan-kapan kita juga bisa undang juga ya. Boleh, itu menarik banget ya. Iya, Kita karena kayak itu kayak ngobrolin bingung tentang- kan, Je? Bingung pasti sih. Jadi orang tua kan nggak ada bukunya tuh. Iya. Ya kan banyak banget yang bilang nggak ada Iya. manual booknya. Boleh banget sih kita nanti maybe next time ya Easy Iya. kita bisa invite untuk maybe Speaker-speaker gitu speaker-speaker ya. yang bisa membantu kita belajar sama-sama, karena kita nggak perfect ya. Kita di sini aku sama Fen ini kita juga sama-sama belajar. Jadi kita Iya, memberikan apa yang pengalaman kita dan struggle kita. Salah satunya struggle ya parenting ini salah satunya. Iya. Kita struggle. Bener banget. Sebenarnya untuk beauty standard juga kita masih struggle sampai sekarang. Walaupun Iya. kita merasa cantik, tapi nggak bisa dipungkiri kita sebagai manusia ada waktu-waktu Ups and downs juga ya. Kita merasa kayak kita paling jelek di dunia juga pasti Iya. pernah. Misalnya kayak lagi mood lagi jelek, lagi bad day, Iya, ya kan? merasa kayak kok aku ini kurang sukses dari orang lain, itu juga termasuk kan. Karena Benar. kecantikan sebenarnya mencakup semuanya kan. Iya, kita bisa merasa cantik Percaya kan diri. juga dari aspek-aspek yang banyak hal lah Banyak. yang terjadi di season hidup kita saat itu gitu loh. Iya. Ya terutama yang waktu kita misalnya kayak habis lahiran ya, kita udah sempet bahas kan yang Iya, di waktu- episode iya. kemarin. Kayak gitu sih. Nah, ini aku jadi kepikiran nih, Ce. Kalau tadi kan ada yang netizen komen apa-apa gitu kan. Iya. Kalau misalnya, apalagi kita dua-dua sama-sama content creator, Tuh. tiba-tiba Iolsan ya. Misalkan akun kita besok hilang, Oke. kita nggak ada medsos lagi, Oke. ya kan? Apa yang berubah dari diri kita atau identitas kita, atau gimana kita tuh melihat diri sendiri? Apakah kita tetap merasa sepede itu, secantik itu? Kalau berarti ini konteksnya adalah di saat sosial media sebenarnya nggak ada di dunia ini. Kira-kira kita gitu ya, Identitas kita ini berubah nggak nih? berubah nggak? Apakah tetap sama kayak sekarang? Atau ya gimana caranya kita melihat diri kita kalau itu hilang? Oke, pertanyaan yang sulit ya. Oke, karena apalagi sebagai content creator ya, atau siapapun lah ya yang bekerja di media, Media. itu pasti kayak ini salah satu part of dirinya gitu kan, yang udah attach banget kan. Attach banget, betul. Ya kalau ditanya sebenarnya pasti akan kehilangan ya, kayak kehilangan. Karena ini konteksnya kan memang aku kerja di sosial media. Benar, Kalau benar, hilang benar. pasti something hilang Iya. kan. Tapi kalau ngomongin ternyata memang dari dulu sosial media itu nggak ada, apakah ada yang berubah? Pasti ada yang berubah sih.
kayaknya banyak juga, nggak hanya sisi positif ya. Banyak orang mengira sosial media itu hal yang sangat negatif, padahal Betul. nggak juga. Salah satunya adalah di saat mungkin sosial media nggak ada, mungkin aku nggak tahu cara untuk menenangkan diri, Iya. cara untuk make up gitu kan, kita harus bayar mahal dulu untuk kursus. Dan kita nggak mungkin ketemu anyway. Iya, dan kita bakal ketemu juga gitu kan. Terus teman kita mungkin terbatas, ya udah hanya teman-teman Iya. sekitar tetangga aja bisa Bener. jadi. Mungkin wawasannya tidak seluas itu. Iya. Tapi yang berubah juga adalah ya pasti ketenangan hati ya. Oh, Karena hati lebih tenang. karena nggak ada exposure dari luar gitu kali ya. Betul. Jadi nggak ada yang iri lah ya. Kadang kita Ya. lihat sosial media otomatis, dan itu manusiawi ya. Teman-teman Manusiawi. kita tuh iri, misalnya teman kita lagi ngelakuin apa nih, buka bisnis apa gitu kan, kita pasti iri, kayak anaknya ternyata juara olimpiade misalnya gitu. Pasti ada rasa irinya lebih ke situ sih. Tapi untuk about beauty standard, memang nggak bisa dipungkiri sih dari dulu ya, beauty standard itu memang yang bentuk adalah public. Jadi ya itu tergantung dari kita nanti cara melihatnya aja, ya kan? Benar. Karena itu dari dulu sebenarnya, kayak Iya. nggak dari sosial media aja. Orang cantik itu kurus, Iya. ya kan, kurus, mancung, Iya. matanya belok, bulu matanya panjang. Itu kan bukan dari sekarang Iya. sebenarnya, tapi dari dulu udah ada. Sampai dulu kan ada yang kayak pakai korset yang biar pinggulnya Iya, kecil itu loh. Zaman-zaman apa tuh nggak ngerti. ya zaman dulu itu. Tapi aku sampai sekarang pakai korset loh. Fun yang fact-nya, korsetnya iya, yang- korsetnya tapi kecil banget Iya, itu kan. yang Ya, sampai yang benar-benar tulangnya kayak- Iya, iya. Itu serem banget Serem sih. banget sih. Tapi emang standar kecantikan beda-beda sih. Kalau aku ya, kalau misalnya medsos hilang, mungkin kalau di aku malah sekarang aku akan lebih happy sih, Ci. Oke. Karena ya itu ya, manusia itu kan seringnya itu kan pasti comparing kan. Betul. Nah, di era-era sekarang ini itu aku lihat udah mulai banyak orang yang berusaha untuk away dari medsos. Mengurangi. Iya. Detox ya, Karena- detox iya. sosmed. Dan itu banyak banget loh. Jadi banyak banget teman-temanku yang kayak, oh iya, IG ku aku nonaktifin, gitu-gitu. Oke. Dan aku tanya sama mereka, what do you feel? Ya nggak kenapa-napa sih, aku jadi lebih bisa hadir aja. Being present-nya. Iya, jadi aku bisa lebih hadir, aku bisa lebih embrace orang-orang di sekitarku. Karena percaya atau enggak, atau sadar atau enggak ya, kita tuh hampir bawa HP tuh kayak kemana-mana gitu kan. Hampir 24 jam kalau nggak tidur. Iya nggak sih? Bahkan di ranjang pun kita akan membawa handphone, dan itu seringkali menjadi distraksi. Nggak cuman di teman. Aku seneng banget sih karena kita start podcast ini kayak mau nggak mau kita harus taruh HP kan. Iya. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak kita punya obrolan yang real gitu Yang loh, Ci. real, ngobrol Nah, langsung. tapi kalau enggak, misalkan nih kita ngafe, kan kita akan cenderung Tetap ya, pegang HP kan? ya kan, ngecek medsos, Iya. terus misalnya di kamar tidur pun kita sama pasangan, kayak aku sih mengakui ya, Jujur aja gitu jadi ya. seringkali jadinya kayak punggung-punggungan HP-an sendiri-sendiri. Iya, itu sering banget sih. Nggak Iya cuman kan? fun-fun aja, aku juga Ya ya. kan, sampai ada momen dimana kayak kok kita jadi kayak gini sih. Jadi akhirnya berusaha ya saling ngingetin juga ya, kayak HP naik. Tolong ya, aku di sini. Iya, atau kayak misalnya kayak kita emang kayak spend time apa, ya udah kita sama-sama taruh gitu. Terus aku biasanya sih silent ya. Nah, yang lebih sulit malah suamiku karena dia kan kerja. Jadi kayak Iya, memang cowok-cowok cowok yang susah sih. telepon terus. Lagi liburan pun telepon terus. Iya, cuman ya udahlah kayak ya kita usahakan selagi itu bisa gitu. Nah, tapi yang aku notice kalau misalnya tadi pertanyaan itu ya, gimana cara aku melihat diri sendiri? Aku akan melihat diriku sebagai mama anak 3 sih. Udah bukan, maksudnya identitasku sebagai content creator kan berarti hilang kalau media sosial nggak ada. Iya. Ya udah, aku adalah Fun, seorang mama anak 3 yang mana aku tetap bisa jadi teladan buat anak-anakku, even nggak dilihat orang.
kan medsos kan juga kita jadi teladan secara tidak langsung kan, tapi di dunia sosial media. Nah kalau ini ya udah aku jadi teladan tapi buat anak-anak. Buat anak-anak ya. Wow, sweet sekali. Oke. Menarik ya tadi pertanyaannya itu, pasti banyak juga sih yang mengalami itu. Yang mengalami comparing tadi itu. Pasti. Semua orang kayaknya. Kita pun juga masih ya struggle sama hal ini, tapi setidaknya kita sudah mulai sadar aja. Iya, mulai daripada nggak sadar. Betul. Ya kan? Udah mulai aware step-stepnya kali ya. Sebentar kita kok udah mulai compare. Stop. Udah. Bye. Tutup dulu. Close, Gitu ya. hide, apapun itulah. Iya. Tapi pernah nggak sih hide, misalnya nih kita lagi sering banget liatin dia sampai kita tuh benar-benar comparing diri kita sama dia, akhirnya hide orangnya. Pernah sih, J. Aku sering sih. Dan aku senang banget ada fitur itu sebenarnya. Iya, betul. Dan itu menurutku fitur yang sangat membantu ya. Iya. Karena ya itu tadi ya, season hidup itu kan selalu ups and downs. Dan itu kita nggak bisa pungkiri. Ada orang-orang yang dulu aku hide, sekarang aku lihat lagi aku biasa aja. Iya. Karena emang seasonnya itu udah geser lagi kan. Dan itu nggak ada yang salah, karena yang paling penting sebenarnya once again kalau kita mau ngomongin beauty standard, kita harus tahu bagaimana kita mengontrol apa yang di luar kita supaya tidak mempengaruhi identitas diri. Dan bagaimana kita ngatur itu kan sebenarnya menentukan kita merasa cantik atau enggak kan. Iya, Kalau kita nggak bisa kontrol atau say no to something, akhirnya itu akan lama-lama menggerogoti kita, kayak merusak jati diri kita gitu loh. Apalagi kalau kita di season-season yang sulit. Iya, mungkin para easy ada yang nggak tahu ya. Iya. Kita tuh bisa kok, misalnya sosial media kita tuh bisa hide Iya. seseorang tanpa dia tahu juga. Betul. Jadi itu bukan hal yang salah kok. Cuman Iya. kita aja lagi merasa mungkin lagi nggak baik-baik saja. Dan it's okay. Lebih Iya. baik kita hide dulu. Betul. Tapi bukan berarti kita hide kita tuh memutus pertemanan tuh tidak sama sekali. Betul. Atau enggak nih kita punya teman baik tapi ternyata dia lagi sukses banget, aku lagi down banget gitu kan. Iya. Ya itu karena bisa mempengaruhi kita loh. Betul. Bukannya kita tuh makin bangkit, kadang kita bisa jadi makin down atau dimotivasi namanya. Iya. Nah itu boleh banget kita hide. Lagi pula kalau misalnya kita hide juga kan nggak apa-apa gitu kan. Ya, jangan sampai merasa bersalah. Betul, karena yang once again ya, sebelum kita peduli omongan orang lain, kita harus pentingin diri kita dulu sih. Iya. Kesehatan mental Betul. kita, gimana kita ngelihat diri, karena itu pasti efeknya ke kepercayaan diri kan, Cik. Iya. Nah, sampai titik dimana kayak oke, kita kok udah fine aja, terus tiba-tiba ketemu misalkan kan, pernah nggak sih, Cik, kayak Pernah. apa ini loh habis ini, oh iya loh kamu nggak ngeliat medsosnya? Enggak. Terus kan pasti kita cek tuh secara manually kan. Ya pernah sih ada di Iya kan. ya. Nah terus kayak oh kok aku udah fine aja ya, udah netral aja gitu hati kita gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tuh sedang di fase itu ya, kalian udah nggak bisa netral lagi terhadap seseorang, itu sebenarnya totally fine. Kalian mungkin bisa pakai fitur-fitur itu. Dan termasuk di dunia nyata sih harus mulai belajar menetapkan batasan. Bisa memilah dan batasinnya. Iya, it's okay untuk kalian tidak ikut kumpul-kumpul mungkin. It's okay untuk dibilang sombong, sok sibuk. Itu it's okay karena kita tidak harus menjelaskan diri kita atau apa yang kita lalui saat itu ke semua orang. Ya nggak sih? Cukup orang-orang yang emang peduli sama kita aja. Mungkin 1-2 orang. Ya itu mungkin alasannya ya, kenapa semakin dewasa kita tuh sebenarnya bukan semakin banyak teman. Betul. Tapi beberapa teman, tapi kalau aku bisa bilang beberapa teman aja nggak banyak tapi berkualitas. Betul. Benar-benar orang yang yang diri kita ini menarik orang itu gitu, yang relate sama kita mungkin, yang bisa dan kita membangun tahu kita, kalau orang itu selalu ada ketika selalu kita ada. butuhin. Intinya semakin dewasa, mungkin ada teman-teman di sini yang merasa aku semakin dewasa kok kayak nggak punya teman, itu wajar banget guys gitu ya. Emang karena jadi itu mengecil. memang akan mengecil, circle akan mengecil karena kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Kita lebih tahu kita harus memilih siapa yang ada di sekitar kita. Betul, bukan berarti kita tuh nggak punya teman. Iya. Ada orang yang bilang lebih baik itu tadi ya, temen itu dikit nggak apa-apa, tapi kenalan harus banyak. Iya, itu beda ya. Beda banget. Beda banget ya itu ya. Kenalan boleh, tapi
Kenal boleh banyak, tapi Iya. kan bukan berarti semua kenalan itu harus deket sama kita kan. Iya benar. Sama kayak kita rumah kali ya, C. Nggak mungkin semua orang kita izinkan untuk masuk Ke ke dalam dalam rumah. rumah kita, dan rumah pun ada batasan-batasan ruangannya, mulai dari pagar luar, ruang Iya, tamu, tamu, ruang keluarga, dapur, kamar, ya kan. iya. Nah, sampai sebatas apa orang itu bisa masuk itu kan kita yang tentuin. Kita yang juga. tentuin juga. Betul sekali. Oke, aku ada pertanyaan juga nih yang menurut aku cukup menarik ya. Jadi bagaimana cara merawat diri tanpa menjadikan penampilan sebagai sumber nilai diri? Jadi kita nih merawat diri, berusaha menjadi cantik, berusaha menjadi pintar misalnya ya. Tapi tanpa membuat penampilan kita ini sebagai nilai dirinya. Contohnya aja ya, contoh ya. Misalnya nih aku kan dulu jerawatan ya, pernah Oke. jerawatan. Awalnya nggak jerawatan, terus tiba-tiba aku jerawatan. Karena aku jerawatan, aku merasa diriku nggak berharga lagi. Oh. Jadi penampilan ini menentukan nilai dirinya. Gitu. Gimana menurut teman kalau kayak gitu? Bagaimana caranya untuk tetap bisa menganggap bahwa nilai diri kita ini tetap segini, tetap 100 loh, walaupun penampilan kita, contohnya aja misalnya ibu kan habis melahirkan pasti penampilannya berantakan kan. Ya. Kalau secara nilai diri ya, menurutku tuh wajar loh, C, kalau misalnya naik turun, nggak mungkin bisa 100 terus. Oke. Kalau menurutku. Karena ya itu tadi ya, season hidup itu kan pasti naik turun. Oke. Tapi mungkin lebih ke misalnya jerawatan tadi. Hal yang sama, hal yang misalnya jerawatan pertama kali sama jerawatan kedua kali, Oke. itu kita bisa lebih baik di situ. Hmm. Misalkan nilai diri kita waktu pertama kali kita jerawatan kita merasa jelek, anggap katakanlah kita menilai diri kita di angka 70. Maka sembuh nih jerawatannya, terus jerawatan lagi. Sering kan kita kan kalau Iya. mau mens atau apa itu kan, Hormon ya. gitu kan, kadang kena perubahan cuaca, air dan lain sebagainya. Ketika jerawatan kedua, nah itu kayak kita harus melihat diri kita itu nggak boleh 70 lagi. Kita harus mulai menerima itu, mulai oh ya udah ini memang karena ini gitu kan, ini masih bisa diperbaiki. Otomatis kan nilai diri kita nggak di 70, kita di 75. Nah, Oke. next kayak kita jadi pengalaman yang sama itu jangan sampai nilainya sama terus. Gitu loh. Oke. Kalau aku lebih ngeliatnya gitu sih. Kayak contoh ya, anak pertama, kedua, ketiga. Itu kan awal-awal juga merasa kayak kok aku gemuk ya, kok aku gini. Ternyata yang kedua, oh udah mulai kelihatan nih, oh patternnya kayak gini. Oh aku bisa kok balik badan lagi setelah berapa tahun, kayak gitu loh. Nah jadi dari yang 1, 2, 3 itu ketika yang ketiga aku kayak lebih chill, lebih pede, lebih Intinya secure. sudah ada pengalamannya gitu kan ya. Iya, kalau menurutku Oke. gitu sih. Kalau 100 terus kayaknya agak kurang manusiawi ya. Iya, oke. Iya, memang para easy Hmm. untuk kita menilai diri kita memang itu ups and down. Iya. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapi itu sebenarnya. Dan itu manusiawi, nggak ada yang salah. Di saat kita merasa bahwa kita kayaknya nggak berharga gitu kan, sebenarnya wajar aja. Tapi jangan terlalu lama tenggelam di situ. Iya. Kalau bisa kita Cari tetap, orang yang bisa yang bisa membantu, entah itu nonton podcast, entah itu mungkin ketemu sama teman atau orang-orang yang kita percaya. orang yang percaya, baca buku dan lain-lain, yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya merawat diri seharusnya tidak segaris dengan merubah penampilan itu tadi. Itu juga termasuk sama cewek-cewek yang merasa dirinya lebih berharga ketika dia menggunakan barang branded. Betul. Kalau itu menurutku lebih banyak sih, C, yang mengalami kayak gitu. Mengalami Kayak seperti ya, itu ya. misalnya kayak kita kalau pakai baju yang ini nggak ada mereknya, yang ini ada mereknya gitu kan, merek branded apa gitu. Kayak ketika Padahal modelnya sama gitu ya. modelnya Yang sama, branded dan tidak iya. gitu ya. Cuman ketika ada brand itu kayak kita lebih kayak aku lebih pede. Langsung mengibaskan rambut. Iya. Kan ada kan, Ada. gitu. Bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan itu tuh sampai melakukan pinjaman online lah, sampai mungkin kayak
flexing di sosmed. Nah, itu menurutku yang udah di tahap salah sih. Di tahap yang nggak sehat. Iya, gitu udah ya. nggak sehat banget karena ya itu dia udah mulai merawat diri tapi dengan menentukannya itu lewat penampilannya dia itu kayak yang utama gitu. Iya, sebenarnya kalau udah seperti itu sih yang nggak sehat gitu. Iya. Karena menganggap nilai diri dia ya dari harga Dari materi, barang, berarti. ya. Dari barang, Betul. dari materi gitu, bukan dari dirinya sendiri. Sebenarnya merawat diri itu dibutuhkan dan diharuskan sebenarnya Iya. kan, karena merawat diri ini nggak hanya makeup ya, nggak hanya Iya. pergi ke klinik kecantikan, nggak makeup, nggak beli baju itu enggak teman-teman, tapi termasuk kalian merawat diri itu mental kalian. Iya. Mental kita ya, Dari terus, makanan dari makanan mungkin. juga, olahraga, baca buku mungkin, nambah Iya. ilmu, itu juga termasuk merawat diri sebenarnya. Karena banyak memang sih kita sebagai wanita yang dilihat itu mata pasti ya, kita melihat dulu nih fisiknya seperti apa, bajunya Iya. apa, warna apa gitu. Padahal sebenarnya cantik, standar cantik nggak cuma itu aja gitu. Iya. Standar cantik tuh banyak, nggak hanya penampilan, wajah, baju, tapi juga dari hati ya, terus dari pikiran, Iya. bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berjalan, bahkan bagaimana kita menanggapi orang lain yang berbicara sama kita, mungkin ada di Betul. sebelah kita atau enggak orang yang lagi di atas kita atau di bawah kita. Ya, itu Kan PR banget loh. Itu PR banget dan itu nggak mudah. Nggak mudah, apalagi maksudnya case kehidupan itu kan kayak banyak banget ya, Ce. Iya. Kadang kita bergesekan sama tukang parkir, Betul. kadang sama mbak-mbak di restoran, kadang sama keluarga, kayak kasusnya tuh bener-bener Banyak dan 1001 beragam. 1001 macam ya kan. Dan di situ emang diuji banget sih kedewasaan kita, bagaimana kita bersikap. Betul. Ya. Kayak ini aja lah. Sebenarnya kecantikan ini juga kita tuh bisa terbentuk dari pengalaman hidup kita juga. Iya. Di situ kita bisa glowing dan kayak diamond lah. Diamond kan juga harus digesek-gesek ya, supaya Betul. makin berkilau. Sama kita juga sebenarnya teman-teman. Kita sebagai wanita juga sama. Kita akan menjadi the best version of us, glowingnya, cantiknya di bagian apa. Itu kita akan lebih kelihatan kalau kita bener-bener mau merawat diri, yaitu merawat diri sekali lagi bukan cuman merawat kecantikan Fisik aja. tapi yaitu dengan sekitar kita, dengan pikiran kita sendiri Iya. dan lain-lain. Otak, hati, dan Hati, penampilan. betul. Karakter juga. Karakter juga itu Iya, penting penting. banget. Aku jadi kepikiran nih, Ce. Kalau misalnya Cece dikasih satu tantangan, Oke. Apa ini? apa satu hal yang menurut Cece tuh kayak masih PR nih untuk beauty standard itu tadi ya, Mm-mm. yang struggle ya Cece sendiri. Struggle. Nah, apa satu hal aja yang mau coba dilakukan secara konsisten setiap hari nih, mulai hari ini, Oke. ya, sampai misalnya 1 bulan ke depan, itu apa supaya kita tuh merasa diri kita tuh lebih cantik, tapi in whole apa diri kita ya, Iya. yaitu tadi nggak cuman soal physically aja, mungkin misalnya belajar hal baru atau apa. Kalau aku secara pribadi memang punya challenge, pas banget ditanya Oh, ini. iya? Punya challenge sendiri. Selain ya itu tadi ke klinik lah, facial dan lain-lain itu bukan itu, tapi lebih ke kesehatan, terutama kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kalau fisik kan memang kelihatan banget, tadi kan udah disebutin juga, fisik kan olahraga ini, tapi untuk mental ini yang susah di track sebenarnya. Betul. Nah, salah satunya yang aku pengen fokusin, aku pengen benar-benar bugar, sehat dan bugar, bukan sehat aja, oke. sehat dan bugar dan fresh di bagian mental. Oh. Jadi banyak yang aku lagi mau lakukan lah, contohnya kayak journaling. Aku lagi sering tulis nih, kayak hari ini aku bersyukur apa aja gitu. Itu hal yang simple banget, kayak sering diremehkan, tapi Betul. percayalah itu Bener-bener. wow, itu membawa aku itu benar-benar mempunyai mindset yang jauh lebih Bener. beda dari aku yang dulu. Itu yang lagi aku lakuin sekarang. Nah, Surprisingly aku juga ngelakuin itu. wah, sama gitu ternyata guys. Iya. Jadi aku tuh sempet punya buku. Dia itu kayak bukunya tuh emang gratitude journal. Jadi Oke. setiap halamannya itu udah ada kayak apa yang kamu syukuri hari ini. Terus kayak note to self. Oh, Kayak gitu. paham. Jadi enak, per lembar tuh udah kayak gitu kan. Terus kayak aku
berusaha itu. Dan itu memang kalau waktu Fun ikut yang kelas mental health itu, Iya. itu adalah salah satu hal yang paling simple yang Paling bisa kita basicnya gitu ya. lakukan untuk diri kita, maksudnya biar kita tuh tetap Stay healthy lah waras, ya. ya. Waras. Oke, tapi mungkin ada beberapa juga kalau Fun kan buku. Metodenya sebenarnya banyak banget. Banyak Kalian banget. mau tulis di notes HP juga Iya, boleh. betul. Upload mungkin di Upload story, mungkin di story. 30 days challenge. Iya, atau apapun lah Iya. formnya. Tapi kalau aku sendiri memang tulisnya di HP karena kan di HP ada lognya juga. Betul. Karena kalau di buku, jujur aja karena anak aku masih kecil banget ya, tiba-tiba buku aku hilang kan nggak tahu ya. Oke. Walaupun ditaruh di tempat yang aman bisa Iya, jadi iya, dia iya. ambil, dia robek bisa jadi. Makanya aku tulisnya di HP. Jadi terserah sih sebenarnya Betul. form kayak gimana. Kalau kalian gimana nih? Seperti kasih challenge gitu. Kalau aku lately aku lagi sebenarnya dua hal sih, C. Yang satu, aku lagi kepengen memanage finance, apalagi in this economy, Oke. itu lebih mindful. Jadi aku kayak mulai bulan lalu kali ya, atau 2 bulan lalu, aku mulai kayak riset semua. Riset lagi semua. dari nol, aku hitung ulang satu-satu, kayak gitu, mulai budgeting lagi dari Ya, nol. every detail. Iya, karena punyaku tuh kayak udah agak udah agak lama, karena anak-anak kan kayak dulu masih satu TK, Iya. terus satu ini gitu kan. Jadi ini mumpung kayak tengah tahun, jadi aku kayak riset semua, aku coba cek lagi, dan itu biasanya aku lakuin regularly emang. Oke. Tapi karena ini in this economy ya, jadi kayak aku lebih kayak detailin lagi gitu loh, J, supaya ya lebih mindful dan lebih wise aja dalam spend uang gitu. Iya. Terus yang kedua, masih dalam soal uang juga, aku lebih pengen mindful dalam beli exactly baju. Oke. Karena aku merasa kayak ya itu, karena aku sering kayak evaluasi diri juga kan. Wah, kebetulan ada kayak acara pre-love habis gini. Oke. Terus kayak apa, gila sih. Aku terlalu konsumtif ternyata selama ini gitu. Langsung sadar gitu ya. Iya. Kalau ya kita biasanya memang di saat kita mendetailkan hal-hal seperti Iya. ini langsung sadar, oh ternyata aku nih kayak gini gitu kan. Iya. Langsung dapet gitu. Apalagi itu lumayan tantangan sih, J, buat aku, karena aku ini tipe orang yang sangat tidak bisa diam. Oke. Karena dari dulu tuh aku kebiasaan ya, kayak kalau misalnya nganggur tuh kayak aku merasa useless. Aku merasa Iya. diriku useless gitu. Jadi aku terus kayak nggak boleh nganggur nih, aku harus do apa, aku harus ngapain, aku Iya. harus ngapain gitu kan. Tapi ternyata sekarang itu tuh kayak salah. Bukan salah sih, maksudnya kayak jadinya kurang mindful. Kenapa? Karena ada hal-hal yang ternyata itu lebih clear, lebih jelas, lebih mungkin kelihatan solusinya itu justru ketika kita tuh mau berdiam diri. Oke. Itu aku kayak ketampar sendiri gitu. Iya. Lagi Jadi- ada kan yang tren slow down, tau nggak ya? Iya. Heeh. Ya itu, aku jadi kayak mulai dari tahun lalu sih, aku udah mulai ngetrain diriku. Kalau misalnya nih, apalagi kita content creator Iya. ya, ada bulan-bulan dimana kayak wah mulai agak lowong nih. Iya. Itu biasanya aku tuh panik, Ci. Paniknya tuh kayak oke, kerjaan lagi lowong, aku bisa ngelakuin apa? Kayak gitu. Oh. Sekarang aku enggak. Sekarang aku kayak mulai ya udah, berarti waktu ini dikasih sama Tuhan untuk aku Buat menikmati. menikmati atau lakukan sesuatu tapi yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan. Iya, tapi lebih misalkan slow. kayak sesekali lah kayak tidur. Jadi buat aku itu aku nggak pernah tiduran di ranjang seharian nggak ngapa-ngapain, tuh nggak pernah, J. Wow, oke. Jadi buat aku tuh susah. Ya. Jadi jangan menganggap enak yo tidur-tiduran di ranjang, enggak. Jadi buat aku tuh sesuatu hal yang susah. Jadi aku malah sama belajar sih itu. sebenarnya. Aku relate sih hal ini. Oh iya? Karena aku di Jadi luar nggak sama. kelihatan. Aku nggak pernah tiduran terus main HP gitu, aku juga nggak pernah karena aku nggak bisa. Oh. Aku better itu bersih daripada aku harus tidur Oh. sambil main HP apalagi kayak ya itu aku. Tapi itu dulu ya, sekarang Iya. sama aku udah karena aku merasa otak aku itu selalu penuh. Iya.
nggak ada space untuk dia Nafas. bernafas dan berkreasi gitu. Jadi Iya, aku benar. selalu kasih waktu untuk sekarang sih, untuk diri aku sendiri ya. Waktu luang, bener-bener Yang nggak untuk ngapa-ngapain, kan? nggak mengapain, ya deep thinking aja. Apalagi kayak kita ya sebagai content creator yang kayak kita tuh kayak dituntut harus produce. Iya, buat konten. Sedangkan otak kita mampet gimana ya? Itu kan nggak ada kreativitas, jadi Iya. ya gitu-gitu aja. Aku pernah ini sih ikut kayak kelas juga. Dia tuh ngomongin soal cara kerja otak kita. Mm-mm. Jadi otak kita itu meresponi gelombang-gelombang. Jadi ada gelombang-gelombang yang sedang bekerja ketika kita lagi ngapain gitu. Aku agak lupa sih nama-namanya ya. Tapi ada kayak beta, ada gamma, sorry Iya, ya, iya. easy kalau salah. Cuman intinya kayak gitu. Jadi ada gelombang-gelombang itu yang menciptakan kreativitas. Oke. Itu tuh justru ketika kita tuh relax sih ternyata. Ketika bengong malah orang bilang. Iya, tapi gini misalkan kita kayak cuman di WC, Ya. do nothing gitu kan, itu kan kayak relax ya. Terus kayak misalnya kita jalan-jalan di taman, Ya. ngeliat-ngeliat, itu otak kita itu disetting ketika seperti itu. Dia itu mengeluarkan gelombang apa gitu, aku lupa namanya. Dan itulah yang menciptakan kreativitas yang paling banyak. Aku setuju sih itu. Nah, tapi untuk orang-orang seperti kita tuh seringkali menganggap bahwa ketika kita nggak ngapa-ngapain, itu wah ini wasting time, gitu kan? Kita harus produce sesuatu gitu. Padahal ya itu tadi kadang-kadang otak kita atau mungkin sekarang ada Izzy yang lagi sumpek ya atau kayak lagi burnout gitu. Mungkin satu-satunya jalan tuh sebenarnya hanya take a rest, slow down. Iya. Dan kasih waktu kita Kasih waktu untuk ya nggak ngapa-ngapain. Bisa nggak ngapa-ngapain? sebenarnya kita ini hasil dari produk didikan sekolah juga, di mana ada tuh kata-kata time is money, pasti Ya, pernah dengar kan? benar. Waktu itu adalah uang, dan itu Benar. udah ditanamkan kepada kita dari kecil. Apalagi ditambah lagi nih, udah ada pepatah itu, ditambah lagi kita mungkin dulu waktu kecil hidupnya susah mungkin. Ya. Dimana orang tua kita yang bukan yang berkecukupan, dimana kita harus Ya. mulai dari kecil udah mulai nabung kah atau kerja kecil-kecilan. Apalagi sekarang ada namanya sandwich generation. Iya, sandwich generation lagi. Nah, itu sebenarnya yang men-trigger kenapa aku mungkin ya. Aku juga. Dan aku dan Fun berdua itu mempunyai mindset yaitu Iya, waktu benar. adalah uang. Di saat kita diam, di saat kita duduk, cuma main HP atau tiduran, at least yang sebenarnya kita butuhkan kadang tidur siang misalnya gitu. Ada Iya. waktu-waktu di mana kita butuh itu Iya, kan untuk iya. istirahat. Tapi kita merasa kita membuang waktu. Betul. Padahal sebenarnya enggak. Iya. Itulah waktu-waktu emas sebenarnya Iya. yang membuat kita tuh bisa maju lebih cepat dan Sama lah ya, lompatnya kayak bisa lebih tinggi. Mobil balap itu loh, Jay. Secepat-cepatnya mobil balap, dia tuh selalu ada namanya pit stop. Iya, pit stop. Dan itu harus. Kalau enggak, dia tidak akan bisa melaju dengan cepat. So mungkin ada teman-teman Izzy sekarang yang lagi burnout, yang lagi mungkin stuck dengan hal-hal tertentu. Aku yakin bukan satu kebetulan kalian ngelihat podcast ini. Betul. Aku cuman pengen ingetin bahwa sometimes kita tuh perlu take a rest, ambil waktu untuk pit stop itu tadi, untuk reparasi, reparasi yang ada di sejenak, dalam, gitu. ya, yang ada di dalam kita, pikiran kita yang mungkin crowded. Mungkin dia tuh cuman butuh slow down aja, dan kadang-kadang solusinya tuh kayak timbul dari ketidaktahuan dan ketika kita tidak mengontrol sesuatu, itu justru solusi itu muncul dengan Muncul dari sendirinya. Itu Dan sering ternyata terjadi kayak, sih. "Hah, udah cuman gini doang." Iya. Oh, ternyata Relate gak sih, Ceh? Relate. Aku sering kok kayak gitu. Iya, aku juga loh. Melalui hal itu. Iya, jadi ya mungkin semoga isi-isi yang lagi burnout, hopefully kalian bisa merasakan momen itu Ya. supaya kalian tidak merasa guilty lagi gitu untuk take a rest, untuk rehat sejenak. Iya. Sebenarnya aku unik banget sih. Aku tuh bahkan disadarkan ya untuk bisa beristirahat itu bahkan dari kartun.
Kartun? Kartun. Aku tuh nonton, kalau kalian mungkin ada yang nonton juga ya, nonton Winnie the Pooh. Oke. Itu aku nonton Winnie the Pooh, dan di sana itu ada pepatah yang dia katakan dan langsung jelek ke aku, yaitu do nothing for something best. Oh wow. Do nothing for something best. Dan di cerita itu dia bener-bener bersantai ria waktu itu sama teman-temannya gitu ya. Dia do nothing. Tapi setelah itu kayak mereka tuh tiba-tiba sukses aja gitu melakukan sesuatu. Tapi kan kartun ya, pasti sesuatunya bukan bisnis gitu ya, bukan. Iya, dan mungkin udah di cut gitu kan. Iya, di situ aku langsung belajar, wow, iya juga ya, do nothing for something best. Kita memang harus rehat untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan juga yang unik sih menurut aku ya. Jadi menurut kita, apakah ada beauty standard yang sebaiknya mulai kita tinggalkan? Kalau buat aku pribadi ya, Ci, itu lebih ke fisik sih. Oke. Dulu aku selalu mikirnya itu cantik itu ya harus fisiknya harus putih, harus cewek yang kaya, pinter, terpelajar, fashionable. Ya sekarang enggak sih. Sekarang buat aku cewek cantik itu cewek yang bisa menerima dirinya, menghargai setiap proses kehidupan yang udah dia laluin, dan dia bisa bahagia atas dirinya tanpa pengaruh sekitar. Oke, kalau dari aku sebenarnya beauty standard memang kenyataannya tidak bisa kita hapus. Iya. Karena memang semua memiliki standarnya masing-masing, tapi standar apa yang kita pegang? Iya. Itu sih. Aku sebenarnya sama, untuk fisik sebenarnya harusnya sudah mulai kita tinggalkan. Iya. Karena cantik gak hanya fisik aja, kita Luas bisa melihat itu luas banget. Entah itu dari pendidikan, entah itu dari cara berbicara, Iya. entah itu dari cara dia menolong orang lain. Betul. Jadi beauty standard memang luas banget. Jadi jangan menyempitkan pikiran kita bahwa kecantikan itu hanyalah dalam bentuk fisik. Iya. Wah, kita udah ngomongin lagi-lagi, ngomongin beauty standard tuh panjang banget loh. Dan ini sampai waktunya nggak cukup. Waktu ini nggak cukup. Ini kayak kita udah harus mengakhiri podcast kita hari ini. Thank you banget Fun Thank untuk you juga, Ci. berbagi kisahnya. Kita udah sharing sama-sama di sini. Kita juga tunggu ya Izzy juga buat share di kolom komen. Ya. Biar kita bisa discuss atau mungkin ada topik-topik beauty standard atau topik apapun yang Bisa kita bahas juga. next Mungkin time. Gitu. teman-teman Izzy punya problem tersendiri mungkin yang bisa Yeah. kita bantu di sini, karena emang tujuan kita membangun Zara Talk ini adalah kita pingin membantu para Izzy atau para wanita di luar sana untuk Punya menjadi uang. lebih baik dan mempunyai Yeah. uang yang aman untuk bercerita. Oke, aku Sally. Aku Fun. See you next episode. Bye.